Ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar fast track to success gitu ya. Jadi maksudnya jalan cepat biar kita sukses di Pro itu kayak apa sih caranya gitu kan. Ya, bisa nggak sih setahun sukses? Bisa. Tergantung ukuran sukses itu apa. Ya, tergantung ukuran kita masing-masing dari definisi sukses itu apa. Kalau sukses adalah kita sudah nggak pusing lagi mikiran penghasilan bulanan, ya kita udah sukses. Kalau suksesnya, kalau ukurannya adalah saya punya penghasilan sekian puluh juta per bulan, ya tinggal kita kejar angka itu. Kalau ukuran sukses adalah saya sudah memiliki tim begitu banyak, ya, tinggal ukurannya itu. Jadi, yang namanya ukuran sukses kan semua orang beda-beda. Ya. Tapi saya yakin kalau Anda lakukan dengan baik, dengan konsisten, ini bisa. Yang penting Anda konsisten aja. Rumus bisnis ini cuma satu kok, konsisten. Rumus bisnis di Pro cuma satu, konsisten. Ya, jatuh bangun segala macam nggak ada masalah. Ya, karena sebetulnya hidup ini nggak ada masalah. Masalah itu baru menjadi masalah ketika Anda berpikir bahwa itu adalah masalah. Gitu ya. Tapi nggak ada masalah, sesungguhnya itu nggak ada masalah. Itu akan menjadi masalah ketika Anda meyakini bahwa iya benar ini adalah masalah. Ketika Anda tidak meyakini sebagai masalah, maka itu bukan masalah. Ya, itu dulu. So, jangan pikirkan yang susah-susah dulu lah. Kita pikir yang gampang-gampang dulu. Bahwa bisnis produksi adalah bisnis yang sangat gampang, yang sangat mudah, yang menjanjikan banyak hal di bisnis ini. Ya, kita sepakat sama-sama tahu bahwa kita sekarang adalah menjadi seorang mitra bisnis dari Prudential. Kenapa mitra bisnis? Karena kita bukan karyawannya Pro. Ya, kita bukan karyawannya Pro. Kita adalah mitra bisnis, setara. Yang namanya mitra dan mitra berarti partner, berarti kan setara. Kita setara. Pro menyediakan produk, kita menyediakan market. Jadi kita sama-sama saling berkontribusi pada sebuah omset gitu ya, baik omset Pro maupun omset kita pribadi. Jadi kita setara sebagai mitra bisnis. Oke. Kemudian dan ini sudah sangat panjang perjalanan Prudential, sudah ratusan tahun ya. Ini masih materi tahun 2019, kalau saya 2020 sudah 174 tahun. Sudah sangat lama, sudah sangat senior ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya yang kita tentukan adalah kalau Pro sudah sangat senior, kalau Pro sudah sangat established, kalau Pro sudah sangat begitu kuat jejak kakinya di dunia atau di perekonomian Indonesia, lalu bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Ya, kita sendiri bagaimana? Kenapa kita memilih Prudential? Gitu? Apakah masih cukup punya market? Apakah kita masih punya cukup tempat sebagai mitra bisnis Prudential? Apakah Prudential masih mau menerima kita? Apakah kita masih bisa menyandarkan masa depan hidup kita kepada Prudential? Ya, karena Prudential sudah sangat tua, sudah sangat senior nih. Apakah masih bisa kita menjadi partnernya Pro sampai saat ini ya? Ya, kita lihat data-datanya ya. Oke, bisa tahu apa nih saya nih? Oke, maaf teman-teman ya. Oke, pencet. Nah, sebelum kita mengatakan apa yang kita lakukan, kita coba introspeksi dulu ke dalam diri kita sendiri. Sudah puas nggak dengan income saat ini? Kalau pekerjaan, otomatis income merujuknya adalah kepada pekerjaan. Income itu pasti dihasilkan oleh pekerjaan ya, pekerjaan atau bisnis deh, atau kalau saya ibu rumah tangga ya berarti income suami ya, pekerjaan suami. Apakah Anda sudah puas dengan income suami Anda? Apakah Anda sudah puas dengan penghasilan yang diberikan oleh suami Anda? Apakah Anda sudah puas dengan penghasilan yang Anda dapat hari ini? Satu. Yang berikutnya adalah apakah memang segitu sebetulnya porsi kita gitu ya? Tanyakan dalam diri kita masing-masing, emang segitu memang porsinya gitu kan? Kalau sebulan kita dapat 10 juta gitu, emang benar ya porsi gua 10 juta gitu. Apa nggak bisa lebih besar lagi gitu. Tapi kalau lebih besar lagi, kira-kira suami kita harus kerja apa? Kira-kira gua mesti kerja apa lagi? Gua mesti ngapain gitu. Itu tanyakan lagi teman-teman. Tanyakan. Nah, kalau misalnya dengan pekerjaan yang sama, kira-kira bisa menghasilkan tambahan lagi nggak? Ya. Kemudian kalau dia tetap di situ, kira-kira nanti pada satu titik, kan harus berhenti nih. Ya, harus berhenti. Ya namanya titik pasti ada ujungnya, ada akhirnya gitu. Kalau kita kerja juga ada ujungnya, ujung pekerjaannya apa sih? Pensiun gitu kan, atau meninggal dunia gitu. Nah, ketika sampai di ujung pekerjaan kita, pertanyaan saya, apakah kita masih mendapatkan fasilitas yang sama ketika kita atau suami kita masih bekerja? Gitu ya. Kalau suami kita masih kerja atau saya masih kerja, saya kan dapat gaji, dapat fasilitas kesehatan, dapat fasilitas yang lain-lain gitu. Nah, kalau nanti saya sudah pensiun atau suami saya pensiun, masih tetap dapat itu nggak? Satu. Yang kedua, kita akan ikut mengembangkan nih, misalnya jungkir balik mengembangkan perusahaan yang saya bekerja di sana gitu. Terus saya dapat pembagian keuntungan nggak nanti ketika saya pensiun nanti? Sebagian orang kata, gila lu siapa? Lu karyawan kok minta pembagian keuntungan? Loh tapi kan gue ikut andil mengembangkan perusahaan itu gitu kan. Masa gue nggak dapat pembagian keuntungan? Nah ini harus dipikirkan kembali.
Ya namanya karyawan, ya karyawan. Hak Anda adalah hanya mendapatkan gaji. That's it. Anda tidak berhak mendapatkan pembagian keuntungan. Orang ketika perusahaan rugi juga kamu nggak ikut tanggung kerugian kan? Gitu. Paling gajimu dipotong aja gitu. Tapi kan tidak ikut menanggung kerugian. Utang-utang perusahaan kan kalian tidak nanggung sebagai seorang karyawan. Ya, jadi jangan Anda jangan menuntut pembagian keuntungan ketika Anda sudah membuat perusahaan itu menjadi besar. Nah, ini harus kita tahu tempat kita ada di mana. Kemudian haknya apakah sama ketika kita sudah pensiun nanti? Hak apa? Hak mendapatkan peningkatan income. Lah, gimana lagi yang ada income-nya kita hilang gitu kan. Kalau Anda jadi karyawan setiap tahun sekali pasti income-nya kita nambah. Ya, entah karena inflasi, entah karena apa gitu kan. Atau karena perusahaan lagi bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau pegawai negeri atau aparatur sipil negara atau aparatur militer atau polisi negara pasti ada peningkatan gaji setiap tahun. Pertanyaan saya, ketika Anda pensiun kelak, Anda masih dapat hak itu nggak? Hak dapat penghargaan nggak? Hak-hak yang lain. Nah, itu tolong pikirkan kembali dalam diri Anda. Artinya adalah tadi, income kita sudah nyaman atau belum. Yang kedua, kira-kira kalau tetap di sana terus, masih tetap dapat nggak nantinya gitu kan? Pikirin. Kemudian, nah, harus dipikirkan juga, apa sih penyesalan terbesar orang yang menjelang pensiun? Ya kalau orang menjelang pensiun, penyesalan terbesar apa sih? Yang pasti penyesalan terbesarnya adalah satu, ya. Dia terlalu asik bermain-main di istana orang, ya, di istana di tanah orang. Dia asik membangun istana, tapi dia lupa membangun istana di tanah orang. Ketika istana itu terbangun megah, ya diminta sama yang punya tanah. Thank you ya sudah membangun istana. Ini saya kasih sertifikat. Jadi sudah pulang, ya silakan pulang dan silakan ratapi masa tua Anda gitu. Paling yang Anda lakukan ketika Anda berjalan di depan istana itu bersama anak cucu Anda, dia bilang, "Cuk, lihat tuh, kakek dulu ikut membangun istana besar mewah itu. Dulu kakek ada di lantai 8 menghadap ke utara. Itu bagus sekali kantor kakek. Sekarang kek, apa kakek masih boleh ke sana? Ya enggak lah, itu bukan milik kakek." Paling hanya itu aja yang bisa kita ceritakan. Kenangan indah. Kenangan doang. Tapi Anda sudah tidak punya hak apapun atas istana itu. Kemudian adalah Anda tidak lagi mendapatkan fasilitas terbaik dari perusahaan tersebut, dan Anda kembali ke titik nol. Ketika Anda pensiun, Anda balik lagi kayak orang yang baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah. Ya, hanya bedanya sekarang usia Anda lebih tua. Ya, Anda nggak punya siapa-siapa, teman-teman Anda mungkin sudah pada mati, atau teman-teman Anda mungkin sudah entah kemana. Justru sekarang teman-teman Anda sekarang sudah pada puncak tertinggi. Anda bertemu dengan teman-teman Anda takut bertemu dengan Anda. Takut Anda akan pinjam uang sama dia. Oke? Jadi ingat, ketika Anda pensiun, maka Anda kembali ke titik nol ketika Anda lulus sekolah atau lulus kuliah. Ya, siap-siap Anda mencari kerja lagi. Karena apa? Pengeluaran Anda akan semakin besar ketika Anda pensiun, terutama pengeluaran untuk kesehatan. Kemudian, percaya saya, permasalahan akan datang bertubi-tubi. Begitu Anda pensiun, permasalahan akan datang. Satu, masalah keuangan. Ya, yang kedua, masalah kesehatan. Yang ketiga, masalah harga diri. Yang tadinya dihormati, disanjung-sanjung, sekarang tidak ada seorang pun yang menghargai Anda. Anda tetap dikategorikan sebagai orang tua. Orang tua yang tidak berarti dan tidak berguna. Ya, terima. Itu nasib kita sebagai seorang tua. Oke, ya, banyak ternyata tidak mempersiapkan masa pensiun. Banyak banget, 93% mereka nggak tahu. Gua nanti kalau ketika gua tua mau ngapain, mereka pada nggak ngerti. Ya, hanya kurang dari 10% yang mempersiapkan diri mereka. So, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Yang pertama, ya harus cari kerja tambahan lah. Kalau Anda sekarang tadi misalnya income Anda 10 juta, cukup nggak? Ya sekarang mungkin cukup, tapi bagaimana 5, 10 tahun, 20 tahun, plus nanti ketika Anda pensiun, cukup nggak income itu? Ya mulai kerja tambahan dari sekarang lah, dan pastikan kerja tambahan itu benar-benar menghasilkan tambahan, bukan justru malah menjadi pengeluaran buat Anda. Ya, banyak orang yang terlibat pada investasi bodong ya. Karena bisikan kanan kiri, ini ikut. Ini pasti dijamin setiap tahun, setiap bulan 10%. Awalnya cuma investasi sekian, lama-lama pinjam utang-utang segala macam, akhirnya zong, nggak dapat apa-apa. Ya, itu sudah bukan kerja tambahan. Tapi dia pikir dengan begini saya akan mendapatkan income tambahan. Ternyata tidak seperti itu. Kemudian adalah Anda mulai menjalankan bisnis sendiri. Saat ini bisnis sendiri. Pertanyaan saya teman-teman, ketika Anda bekerja dengan 9 to 5, jam 9 sampai jam 5 sore, bahkan kadang-kadang berangkat dari jam 6 pagi, pulang sampai ke rumah jam 9 malam, pekerjaan apa yang bisa Anda lakukan di tengah-tengah itu? Kerja sambilan apa? Atau bisnis sambilan apa yang bisa Anda lakukan?
pertanyaan saya, apakah mungkin sebuah bisnis akan berkembang sementara Anda tidak mencurahkan waktu Anda 100% di situ? Karena Anda masih terpecah perhatian Anda. Satu, ngurusin pekerjaan, yang kedua ngurusin bisnis. Dan bisnis yang Anda urusin dengan sambilan tadi, yang pasti memakan modal yang Anda keluarkan. Anda sudah keluar modal, dijalankan setengah hati, ya, akan menjadi naif kalau Anda mengharapkan itu bisnis itu akan berkembang dengan baik. Naif banget. Ya, konyol kalau menurut saya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan bisnis bisnis sendiri sebagai sambilan, sementara waktu Anda masih 100% di sebuah perusahaan, itu menurut saya akan konyol. Oke. Kalau begitu saya keluar saja perusahaan. Oke, silakan keluar dari pekerjaan. Kemudian Anda melakukan bisnis. Menurut saya, itu juga konyol juga. Anda melepas penghasilan yang sudah pasti, ya. Anda berinvestasi dengan sangat besar, jalanin bisnis mandiri, dan Anda pikir akan untung. Pengalaman saya yang namanya bisnis mandiri di tahun-tahun pertama nggak ada untung. Uang yang Anda dapat hanya untuk bayar biaya operasional, termasuk menggaji karyawan-karyawan Anda. Jadi karyawan Anda gajian, Anda malah nggak gajian. Itu bisnis mandiri yang Anda mulai. So, tidak seindah yang Anda bayangkan ketika Anda memulai sebuah bisnis. Atau yang ketiga, cari pekerjaan lain yang lebih baik. Cari pekerjaan yang menawarkan masa depan yang lebih baik. Cari pekerjaan yang memberikan gaji yang lebih baik. Ada nggak dengan background Anda, pendidikan Anda, pengalaman kerja Anda, kira-kira ada nggak pekerjaan yang, kalau misalnya Anda sekarang digaji 10 juta gitu ya, kira-kira ada nggak pekerjaan lain yang akan menggaji Anda misalnya 70 juta gitu? Saya nggak yakin. Tapi kalau 10 juta kemudian Anda mendapatkan gaji di tempat lain jadi 12 juta, mungkin banyak. Ya. Tapi ingat, kenaikan gaji itu pasti ada konsekuensinya. Ya, konsekuensi mungkin jam kerja lebih banyak, tanggung jawab juga lebih besar. Ya, karena promosi kenaikan gaji itu sama dengan kita harus memberikan tanggung jawab. Kita mendapatkan tanggung jawab lebih besar dan waktu yang lebih banyak. Jadi sebetulnya plus minus sama aja sebetulnya, gitu ya. Nah, pikirkan kembali. Oke, kemudian berikutnya adalah ini syarat pengusaha sukses. Ya. Kerja keras, berani segala macam, ngambil resiko, percaya diri segala macam, bertindak segala macam. Ya, ini syarat pengusaha sukses. Pertanyaan saya, apakah Anda memiliki ini enggak semuanya enggak? Sifat-sifat ini Anda miliki enggak? Satu. Yang kedua, kalau usia Anda sekarang sudah tidak lagi muda, pertanyaan saya, kira-kira berani nggak mental Anda memulai bisnis di usia yang sudah senior, ya? Anda harus berjibaku di bisnis Anda baru dengan kondisi fisik yang sudah tidak lagi prima seperti dulu, dengan mental Anda mungkin sudah, ya semakin bertambah usia, mental kita semakin turun loh. Mungkin ketika Anda muda kan semua orang dilawan. Begitu Anda sudah mulai semakin senior, sudah mulai turun loh mentalnya loh. Ya, yakin Anda bisa menghadapi itu ketika Anda memulai bisnis di usia yang sudah senior. Kalau mau berbisnis di usia muda. Ya, cuma permasalahannya di usia muda mau bisnis apa, modalnya nggak ada. Jadi ketika Anda punya modal, usianya udah tua. Kita mulai dari muda, nggak punya modal, kecuali modal dari orang tua, itu beda lagi urusannya. Kecuali orang tua Anda tajir, orang tua Anda sultan, dimodalin, itu mah beda urusan, gitu ya. Tapi kalau orang tua Anda bukan sultan, ya nggak usah berpikir deh Anda jadi sultan, gitu ya. Ntar kayak Indra Kents lagi ya, masuk penjara gitu kan. Oke. Nah, tapi lebih banyak yang gagal, teman-teman. Pengusaha itu lebih banyak yang gagal. Mungkin hanya 1% pengusaha yang sukses di akhir, ya. Anda perhatiin deh, begitu banyak bisnis-bisnis, contohnya rumah makan. Anda perhatikan di kanan kiri lingkungan Anda. Berapa banyak restoran yang baru buka 3 hari, 4 hari kemudian, nggak 3 hari ya, 3 bulan, 4 bulan sekarang udah nggak ada. Itu banyak banget. Artinya uang itu menguap kemana? Ya, itu ada uang yang menguap. Ya, ada ruko yang mangkrak, ada tenda-tenda yang mangkrak, ada kursi-kursi. Itu artinya uang hangus di sana. Zong, itu adalah investasi zong. Tidak ada rencana bisnis, tidak memahami bisnis, hanya coba-coba, nggak ngerti tapi nekat. Ya, wawasannya nggak ada, nggak fokus tuh, karena Anda masih sebagai bisnis sambilan. Ya. Gimana sebuah bisnis yang Anda menyetor modal begitu banyak, tapi Anda hanya luangkan waktu sambilan? Saya nggak yakin akan menjadi besar. Bisnis membutuhkan fokus, bisnis membutuhkan perhatian yang lebih daripada pekerjaan Anda. Oke. Ya, banyak sekali faktor-faktor pengusaha gagal. So, pengusaha sukses mungkin hanya kurang dari 5%. Sisanya adalah gagal semuanya. Oke.
So, ketika Anda berani nekat-nekatan berbisnis, resiko terburuk dari berbisnis adalah satu, bukannya nambah duit, malah nambah utang. Oke? Ya, mungkin Anda pernah ngalamin ya. Saya nggak akan tunjuk nama. Saya juga pernah ngalamin kok. Saya investasi cukup gede gitu kan, untung banyak. Ketika saya mulai bisnis, malah duit investasi saya malah habis untuk di bisnis yang baru. Malah saya terbelit utang. Dulu punya investasi banyak, sekarang utangnya yang banyak. Waktunya habis. Dulu saya bisa bersantai-santai, sekarang malah pusing sekarang ngurusin pekerjaan, gitu kan. Pekerjaan yang nggak ada duitnya, pekerjaan yang malah banyak utangnya, gitu kan. Sibuk banget, iya, sibuk, nggak ada waktu sibuk. Sibuk, isinya marah-marah, gitu kan. Nggak ada waktu untuk keluarga, gitu. Kemudian juga tekanannya semakin besar, kanan kiri atas bawah, ya, dari tekanan dari macam-macam lah, dari pemberi utang, dari karyawan, dari bisnis segala macam, termasuk belum pajak apa segala macam. Boro-boro nabung. Buat makan juga mungkin kita lebih prihatin. Anda mulai berbisnis sama saja Anda bayarin orang. Jadi income yang Anda dapat, omset yang Anda dapat, itu adalah gaji karyawan, bayar sewa, dan beli modal. Anda sendiri nggak dapat apa-apa. Anda habis waktu cuma mentereng nama. Si Herman sekarang jadi pebisnis. Si Herman buka warung loh. Si Herman gitu. Tapi sebetulnya Anda nggak punya duit apa-apa. Gitu ya. Yang pasti adalah rugi dan kehilangan lebih banyak. Jadi coba terburuk dari usaha. Ada nggak sih bisnis yang nggak ada risiko seperti ini? Ada nggak sih bisnis yang satu, waktunya kita nggak harus mentah-mentah 100% di situ, sementara masih bisa jadi sebagai sambilan? Ada nggak sih bisnis yang nggak melibatkan kita malah kredit utang? Ada, ada. Nah, bisnis yang kita jalanin. Kalau Anda masih fokus pada bisnis seperti ini, ya saya coba bilang aja, lupakan masa pensiun. Anda pasti akan kerja lagi. Anda tidak akan pernah mendapatkan masa pensiun kalau Anda masih bisnis seperti itu. Lupakan masa-masa pensiun. Anda tidak akan pernah bisa menikmati masa pensiun. Ya. Yang ada Anda kembali bekerja, kembali ke titik nol lagi. Kayak anak lulusan SMA, cari bekerja lagi, ngemis kanan kiri. Ya, jangan deh. Nah, so ini yang kita jalanin sekarang. Ini solusi terbaik, teman-teman ya. Jadi sekarang Anda sudah masuk di bisnis ini, jangan tinggalkan bisnis ini bisnis yang paling baik. Solusi terbaik dari tadi yang saya sampaikan tadi adalah di sini. Kenapa? Bisnis ini nggak pakai modal. Bisnis ini nggak pakai modal, dan Anda bisa langsung memulai. Tidak usah harus ngumpulin duit dulu, ntar deh. Kalau duit kumpul baru mulai. Start now, dari sekarang Anda bisa memulai bisnis di Prudential. Begitu Anda menjadi seorang agent, maka Anda menjadi mitra bisnis Prudential, Anda sudah bisa langsung bekerja dan berkarya. Tidak perlu pakai modal. Modalnya hanya satu, kemauan dan niat. Yang kedua adalah Anda bisa sebagai sambilan dulu. Sementara pakai sambilan dulu. Jadi Anda bekerja di kantor atau punya usaha yang lain, perlu sebagai sambilan. Ya. Berapa lama sambilan? Nah, paling 2-3 tahun juga sudah bisa Anda memutuskan kok apakah tetap di bisnis yang lama atau sudah langsung switch 100% di Prudential. Anda memutuskan sendiri. Ya, tapi intinya ketika Anda memulai bisnis ini itu sangat fleksibel. Anda bisa menentukan sendiri. Misalnya, oke, gue kerjanya cuma malam karena siang gue kerja di kantor. Yes, itu bisa. Saya maunya kerjanya pagi karena saya siang dan sore saya ada kegiatan yang lain. Yes, itu pun bisa. Saya ternyata sehari cuma bisa kerja 1 jam saja, sisanya nggak bisa. Bisa. So ini kita bilang dalam flexible time. Anda bisa menentukan sendiri. Apalagi sekarang dengan era digital seperti ini, meskipun Anda hanya punya waktu 1 jam per hari, Anda tetap bisa produktif di bisnis ini. Ya, berbeda dengan zaman dulu yang Anda harus keluar, bertemu dengan orang, keluar duit, waktunya yang Anda konsumsikan juga banyak. Sekarang Anda bisa di sela-sela istirahat, waktu istirahat Anda bekerja, ketika break time, coffee break atau waktu istirahat makan siang, Anda bisa melakukan aktivitas Anda sebagai seorang agent, sebagai seorang mitra bisnis Prudential. So ini fleksibel banget. Jadi kalau kita jumlah total, apalagi kalau Anda berangkat kerja menggunakan angkutan umum, misalnya menggunakan KRL, komuter lain, atau kereta, atau bus gitu kan. So, Anda duduk sendiri. Anda bisa melakukan prospek dengan menggunakan handphone Anda, menggunakan WhatsApp misalnya. Bisa. Anda misalnya perjalanan 1 jam. 1 jam itu Anda sudah bisa menyapa 5-10 orang. Kemudian sampai di kantor Anda bekerja dari jam 9 sampai jam 11. Jam 11 Anda break, coffee break. Ngopi atau ngeteh, 15 menit. Selama 15 menit Anda masih bisa follow up yang tadi pagi Anda kirimin, dan Anda bisa menikah orang baru. Jam 12, istirahat makan siang. Makan siang itu istirahat 1 jam. Anda makan paling 15 menit, 20 menit. Sisanya Anda bisa menyapa kembali orang-orang itu. Terus Anda bisa mengirimkan pada orang-orang baru. Pas istirahat sore, jam 15, sekaligus sholat misalnya gitu.
Anda masih bisa menyapa. Pulangnya, Anda pulang kembali naik angkutan umum, Anda pun masih bisa melakukan. Kalau di total-total, Anda dalam satu hari itu, Anda masih bisa bekerja 2-3 jam. Itu cukup banget di era sekarang. Dulu nggak mungkin, sekarang sangat mungkin. Flexible time itu bisa Anda sisipkan di dalam aktivitas harian Anda. Anda punya warung, di sela-sela ketika pengunjung padat, Anda mungkin konsentrasi pada warung Anda. Ketika pengunjungnya sudah mulai tenang, Anda bisa menyapa dengan melalui handphone, dengan menggunakan WhatsApp. Anda bisa. Anda punya bisnis apapun, pasti ada masa-masa break. Nah, masa-masa break itulah Anda bisa menyapa mereka. 2-3 jam per hari cukup untuk membuat perubahan besar tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Berikutnya, bisnis ini yang menariknya adalah di sini income-nya unlimited, nggak ada batas. Ya, kalau Anda karyawan ketaker, kenaikan gajinya ketaker. Kalau sekarang gaji 10 juta, nggak mungkin tahun depan gaji kita jadi 20 juta. Nggak mungkin. Maksimal 10% itu udah bagus banget. Karena kenaikan gaji biasanya hanya dihitung inflasi plus PDB, peningkatan PDB. Ya, kalau inflasi 3%, PDB-nya 4%, ya paling maksimal paling banter 7% kenaikannya. Kalau inflasi 4%, PDB 2%, ya paling banter 6%. Itu saja udah ketaker ya. Ya, meskipun perusahaan Anda untungnya kayak apa, kenaikan Anda biasanya hanya dihitung dari peningkatan inflasi dan peningkatan PDB saja. Ya, itu trikinya perusahaan. Di sini income Anda sekarang 10 juta, tahun depan Anda bisa 20 juta. Ya. Sekarang income Anda di Prudential 5 juta, tahun depan income Anda bisa 20 juta. Bisa. Bisa banget. So, di sini unlimited income. So, Anda name it berapa income yang Anda inginkan, Anda bisa di sini. Yang penting satu, yakini saja. Tadi di awal saya bilang, nggak ada masalah dalam hidup ini. Masalah itu akan menjadi masalah ketika Anda meyakini bahwa iya itu adalah masalah. Ya, so kembali kepada keyakinan kita. So, apakah peningkatan income itu sebuah masalah? Tidak, bukan masalah. Sepanjang Anda yakin bahwa tahun depan saya akan punya income 50 juta, yakini itu saja dulu. Dengan Anda meyakini itu, maka itu menjadi sebuah apa namanya? Bukan sebagai sebuah masalah. Tapi kalau Anda nggak yakin, yes, itu adalah masalah buat Anda. So, balik kepada Anda yakin atau tidak? Yang berikutnya, yang keempat adalah syaratnya sangat rendah. Tidak memerlukan syarat harus ada angka TOEFL harus sekian, kemudian IPK harus sekian, kemudian masa kerja sekian, pengalaman sekian, skill-nya harus punya menguasai ini nggak ada di sini. Syaratnya cuma satu, Anda punya KTP yang pertama, yang kedua, Anda pernah sekolah minimal SMA, yang ketiga, Anda mau kerja, yang keempat, Anda hidup, dan itu doang syaratnya. Yang penting kalau Anda hidup, Anda bisa menjadi mitra bisnis Prudential. Anda ini bang, tapi Anda udah mati ya nggak bisa juga. Mati termasuk adalah mati dari keinginan untuk merubah hidup Anda. So minimum requirement, sangat minim. Persyaratannya sangat mudah dan bisa langsung dimulai. Anda bisa bandingin. Dan yang terakhir adalah apresiasinya menarik. Apresiasi macam-macam ya, bisa komisi, bisa bonus, bisa apa namanya sweetener, dan termasuk apa namanya trip jalan-jalan. Itu banyaknya minta ampun. Saya baru pernah nih mendapatkan trip sebanyak itu ketika saya di Prudential. Sebelumnya di perusahaan saya yang lama atau bisa boro-boro ada apresiasi. Nggak ada, yang ada cuma gaji sama bonus produksi doang, ya apa namanya jasprot gitu segala macam itu. Yang lainnya nggak ada. Ini luar biasa, ya. Kita selalu terkaget-kaget kita mendapatkan bonus seperti ini. So teman-teman, kita sudah di tempat yang baik. Sekarang tinggal bagaimana agar impian tadi cepat tercapai. Ya, tadi sedikit sudah saya bocorin. Kita bisa melakukannya kok di tengah-tengah usaha kita. Kita bisa di tengah-tengah aktivitas kita. So, kita harus pahami bisnis Prudential. Bisnis Prudential itu apa sih sebetulnya? Bisnis Prudential adalah bisnis yang apa namanya? Bisnis bercerita, ya. Bisnis bercerita, bisnis mengajak. Bercerita pada semua orang dan mengajak semua orang. Mengajak untuk memiliki asuransi, mengajak untuk menjalankan bareng-bareng dengan kita bisnis asuransi. That's it, itu doang. Jadi kerja kita hanya mengajak. Hanya mengajak doang aja bayarannya gede, gitu ya. Tugas kita cuma ngajak doang, tapi bayarannya gede. Ya, jadi ini yang kita lakukan teman-teman. Lakukan yang namanya edukasi finansial, gitu kan, perencanaan keuangan. Jadi kalau kita ngomong sama nasabah, kalau income sekian ya, Mbok, jangan dihabisin semua buat makan. Sisihkan sebagian lah 10%. 10% untuk apa? Untuk menjamin bahwa keluargamu akan tetap mendapatkan penghasilan ketika terjadi situasi yang tidak kita inginkan, seperti orang tua meninggal dunia atau orang tua terkena kondisi kritis. Itu saja. Jadi sisihkan 10%, itu cukup untuk tetap menjamin keluarga ini tetap hidup, tetap bisa beraktivitas dengan normal sampai ke
apa namanya, sampai sesuai yang mereka inginkan, sampai mereka anak-anak bisa kuliah dan sampai anak-anak bisa mandiri, mendapatkan income sendiri. Jadi cukup sisihkan 10% saja, itu sangat cukup. Jadi kalau sebuah keluarga memiliki income 10 juta, sisihkan 1 juta lah. Ya, kalau rumah itu punya income 20 juta, ya sisihkan 2 juta. Itu sudah sangat cukup. Oke, untuk mengamankan keuangan keluarga. Oke, apa yang kita dapat, kita tahu ya, sama-sama kita dapat komisi, kita dapat bonus. Oke. Yuk, sekarang kita sekarang tunjukkan apa sih yang kita lakukan sekarang. Yang kita lakukan adalah kita coba mengajak seseorang itu dengan melalui sosial media. Oke, yang bisa kita lakukan adalah kita mengajak mereka dengan menggunakan handphone kita, ya, handphone kita. Contohnya, saya belum join Zoom di handphone saya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini, teman-teman? Silakan kalau mau tanya. Oke, sambil saya siapin handphone saya untuk join. Ya. Oke. Ini mana? Tiba-tiba hilang. Oke. Sekarang yang kita lakukan, kita hanya menyapa seseorang, menyapa nasabah kita, menyapa teman-teman kita dengan sapaan-sapaan sederhana. Tetapi dalam sapaan-sapaan tersebut, kita sekaligus memberikan edukasi finansial. Ya. Ingat, kita punya target sebuah keluarga paling nggak menyisihkan 10% saja dari income-nya untuk memproteksi kehidupan dia agar dia tetap aman, gitu ya, aman. Misalnya contoh. Saya mau sharing tentang keuangan keluarga deh, sebentar ya. Oke, saya menggunakan website Fuga Digital. Oke, teman-teman, Anda pun bisa membuka ini sebetulnya, bisa membuka ya. Kita mau bercerita pada keluarga atau siapapun juga bahwa kamu butuh dana pengaman. Ingat, tugas kita hanya bercerita ya. Tugas kita bercerita saja dan mengajak memiliki polis asuransi atau mengajak orang menjalani bisnis kita. Saya akan sharing dua-dua ini dalam waktu setengah jam. Yang pertama adalah kita mengajak orang memiliki proteksi. Sehingga kalau apapun terjadi pada keluarga itu, maka kita akan tetap mendapatkan proteksi atau tetap mendapatkan kepastian income lah, baik income maupun ada dana untuk kita terus hidup. Ya, ini rata-rata menggunakan handphone ya, jarang menggunakan laptop ya. Ini pakai handphone semua nggak? Semua cek dulu coba. Oh, rata-rata pakai handphone ya. Yaudah saya share-nya pakai handphone aja deh. Jadi yang saya share-kan adalah pertama, Anda buka dulu websitenya Fuga Digital ya. Ada buka websitenya Fuga Digital, ya, ini Fuga Digital. Ya. Jadi ini kita bisa mengedukasi melalui website, teman-teman ya. Ini era kekinian. Anda bisa bercerita segala macam dengan menggunakan website. Oke, ini websitenya adalah Fuga Digital. Oke, yang Anda lakukan pertama adalah Anda masuk Learning Tools. Oke, masuk Learning Tools ya. Di situ ada banyak sekali bentuk. Misalnya, saya mau bercerita tentang Percinta, ya, tentang tentang sebuah program. Percinta, kenapa saya bercerita? Ini program yang paling sederhana yang bisa Anda ceritakan dengan sangat cepat, ya, sangat cepat. Anda buka saja misalnya Percinta, ya, situ, oke, klik Percinta, maka langsung muncul sebuah sesi ya, sebuah training buat Anda. Jadi ini buat Anda doang ya, bukan untuk nasabah Anda. Tapi Anda bisa mendemokan ini kepada nasabah Anda. Anda bisa sharing menggunakan Zoom dan Anda bercerita sambil membuka website ini. Jadi kita bisa bercerita dari sini adalah bahwa kita punya program bagus banget, namanya Percinta. Apa sih, kenapa dinamakan Percinta? Karena ini adalah wujud cinta dari kita, si kepala keluarga kepada keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Jadi dengan memiliki program ini bisa membantu masyarakat di sana memiliki kepastian bisa melanjutkan hidup dengan baik, ya, ataupun melanjutkan sekolahnya bagi si anak-anak. Jadi kita lihat bahwa mengantarkan seorang anak menuju jenjang kepada yang lebih tinggi itu kewajiban kita sebagai orang tua. Masing-masing orang pasti punya tahapan kehidupannya. Dari kita memulai pernikahan, maksudnya
Anak itu kan muncul dari kita menyatukan diri kita pada pasangan kita ya. Contoh kayak saya, ketika saya menikah dengan istri saya, itulah awal bagi saya menjalani kehidupan bersama-sama dengan istri saya. Hingga nanti anak-anak yang hasil pernikahan kita itu mereka mandiri. Oke. Jadi diawali dengan pernikahan kita dan diakhiri ketika anak-anak kita mandiri. Itu adalah siklus kehidupan kita sebagai manusia. Jadi mulai dari kita persiapan pernikahan butuh duit. Dari kita mulai anak lahir, beli perlengkapan, butuh duit lebih besar lagi. Kemudian kita beli rumah baru, keluar dari rumah mertua, keluar dari rumah orang tua, kita butuh duit. Kemudian sudah mulai menyekolahkan anak, itu juga butuh duit lebih besar. Kemudian ketika anak sudah mulai sekolah, mulai kursus, segala macam, duitnya lebih besar lagi. Plus, anak-anak sudah permintaan macam-macam. Mulai hangout lah, inilah, itulah, segala macam. Kemudian sudah mulai berpikirkan untuk liburan, beli mobil yang lebih bagus, beli rumah yang lebih besar, kemudian sudah berpikir yang lebih lain, misalnya perjalanan ibadah, segala macam. Itu kebutuhan dananya sangat besar, teman-teman. Kalau kita hidup dan kalau kita tetap produktif, maka fine. Pasti akan terkumpul dana itu. Tapi bagaimana kalau terjadi sesuatu dalam perjalanan hidup kita? Ya, yang namanya orang hidup itu adalah misteri yang di atas. Kadang kita bisa hidup sampai ujung usia kita, kadang-kadang kita nggak bisa hidup sampai dengan ujung usia kita. Di tengah-tengah terjadi sesuatu. Ketika kita meninggal dunia, maka kita meninggalkan masalah. Masalahnya apa? Masalah untuk anak istri kita. Ya, begitu banyak anak-anak yang harus bekerja. Istri yang harus mengambil alih peran suami, bahkan berperan ganda sebagai ibu sekaligus sebagai bapak. Anak yang berperan ganda, anak dan sebagai orang tua karena dia terpaksa harus mencari pekerjaan. Ya, jadi kalau toh pun si orang tua punya simpanan, ternyata simpanan berbentuk tabungan dan aset yang lain itu pun nggak mudah dicairkannya. Butuh proses, butuh waktu, dan kadang-kadang itu sangat merepotkan dan membutuhkan biaya sangat besar. So ini yang kita harus tekankan ke mereka, bahkan kendala-kendala finansial seperti ini akan menjadi masalah yang sangat besar bagi bagi keluarga-keluarga yang pengetahuan tentang finansialnya masih sangat rendah. Nah, pertanyaannya, kita bisa ajak mereka untuk mulai, yuk persiapkan harta yang mudah dicairkan, ya, harta yang mudah dicairkan sehingga ketika terjadi sesuatu, anak istri kita tidak harus kebingungan, bahkan untuk mencairkan kan nggak perlu kebingung-bingung gitu. Cukup klaim saja maka muncul, ya, karena tidak semua aset mudah dicairkan. Tetapi yang kita tawarkan, perut cinta adalah aset yang sangat mudah dicairkan. Jadi saya skip aja, ya. Manfaatnya, Anda bisa baca sendiri teman-teman ya, Anda buka aja websitenya, Anda bisa buka sendiri. Manfaatnya yang paling penting adalah ini teman-teman. Nih, perut cinta manfaatnya cuma ini. Manfaat meninggal dunia dan manfaat hidup. Meninggal dunia, keluar 100% uang pertanggungan. Kalau kecelakaan, ditambah lagi 200, dari totalnya 300. Kecelakaannya di bulan Ramadan, seminggu lagi Ramadan, sampai dengan 2 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, maka ditambah lagi 300% kalau meninggalnya karena kecelakaan. Jadi bisa sampai dengan 400%. Tetapi kalau hidup sehat walafiat sampai dengan 20 tahun masa polis ini, maka uang akan kembali 100% plus ditambahan 10%. Nah, ini adalah manfaatnya. So, di sini nasabah nggak ada ruginya. Ruginya di mana? Nggak ada, gitu kan. Nggak ada ruginya. Nah, Anda di sini harus cerita, Pak, Bapak mau saya hitungkan, Pak? Bisa, Pak? Yuk kita hitungkan, Pak. Saya langsung hitung dengan simulasi percinta, Pak. Nah, langsung muncul simulasi percinta. Misalnya nih, Pak, ya, ada nasabah misalnya usianya 40 tahun. 40 tahun. Kemudian ingin beli UP 1 miliar. Laki-laki. Nah, cukup 1,3, Pak. Hanya dengan 1,3 per bulan, selama 10 tahun, totalnya 157 juta. Kalau meninggal dunia, keluarnya 1 miliar. Untung kan? Ya, kalau kita hitung-hitungan ekonomi ya, untung kan? Keluar cuma 157, artinya meninggalnya di tahun ke-11 sampai tahun ke-20. Karena kalau meninggalnya dikurang dari 10 tahun, pasti lebih besar lagi. Karena total yang dikeluarkan nggak nyampe 157. Ya, ini asumsi meninggalnya di atas tahun ke-10, tahun ke-11 atau tahun ke-20. Maka yang akan keluar 1 miliar. Untung dong. Totalnya 157, maksimal paling banyak. Kalau kecelakaan keluarnya 3M. Kalau meninggalnya di bulan Ramadan keluarnya 4M. Keluarnya 4M. Artinya nilai yang didapatkan jauh lebih besar. Tetapi kalau tetap hidup selama 20 tahun, yang kembali adalah 172 juta. Jadi ada keuntungan 10%. Ya kurang lebih 115 juta 700. Artinya apa? Ya, nggak ada ruginya. Ya, Bapak
merencanakan keuangan di perut cinta tuh nggak ada ruginya, bahkan untungnya banyak. Satu, uangnya nggak hilang. Ya. Kalau sekarang banyak investasi bodong, ini nggak bakal investasi bodong. Kenapa? Karena penyelenggaranya adalah Prudential, lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ya. Dan perut cinta adalah asuransi, bukan investasi. Namanya asuransi pasti ada jaminan. Angka yang tercantum di sini sudah dijamin pasti akan keluar. Nah, ini aja harus Anda ceritakan. Ya, oke. Bisa nggak diceritakan dengan cara yang lain? Bisa. Kita bisa menceritakan dengan cara lain. Kita ceritakannya dalam bentuk yang namanya adalah selling page. Ya, contoh selling page yang saya ceritakan, selling page saya adalah kita masuk contoh selling page saya ya, Herman gitu ya. Jadi kita buka di website ini, kemudian kita ketik di sini Herman Joseph gitu. Oke. Ada dua nih, Herman Joseph dan Herman Gita. Ya, Pak Herman Gita aja deh, ya. Herman Gita. Maka di sini akan muncul buka password kita. Kita cari apa namanya selling page yang syariah. Oke, muncul di situ selling page percinta nomor 5 itu ya, yang syariah nomor 5. Kita klik percinta, maka ini adalah selling page saya, ya sifat kami, saya dan kita, yang bisa kita kirimkan kepada nasabah-nasabah kita. Oke, nah ini yang kita kirimkan kepada nasabah-nasabah kita. Cara ngirimkannya bagaimana? Kita copy linknya, ya, share, kemudian kita mulai Voga Bisnis, WhatsApp Bisnis, kemudian saya coba kirimkan kemana ya? Saya kirimkan ke saya deh, ke diri saya sendiri deh. Oh nggak ada. Ke kita deh, kita Laras. Nah, oh nanti ada ceritanya yang ini ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Kita lihat ya. Nah, lihat. Nah, teman-teman, Anda lihat ya. Nasabah kita akan terimanya seperti ini, ya, seperti ini. Ketika dibuka, maka yang muncul adalah selling page. Selling page adalah sebuah mini website yang menceritakan tentang perut cinta, tetapi website ini dibawakan oleh Anda, ya. Dalam ini dibawakan oleh saya nih, saya dan kita. Jadi ada foto saya, ada nama saya, ada foto istri saya, ada nama istri saya, jabatan kita di Prudential sebagai apa. Dan di sini ada berbagai, ada artikel tentang perut cinta itu apa, manfaatnya apa, ada financial kalkulator yang bisa dirubah-ubah, bisa diatur-atur, bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, plus ada fitur-fiturnya perut cinta ini kan otomatis bergerak per 3 detik, dan di bawah di sini juga ada simulasi kalkulator, nasabah bisa menghitung sendiri. Misalnya, saya maunya UP-nya nggak 1 miliar, saya maunya 5 miliar, bisa juga. Dan ini bisa dilakukan oleh si prospek Anda sendiri. So, sangat mudah sekali. Sehingga langsung, oh, berarti cuma 4 juta ya. 4 juta total 10 tahun, cuma 490 juta. Saya dapat 5 miliar. Kalau saya meninggal dalam waktu 20 tahun, maka anak istri saya mendapatkan 5 miliar. Nah, Anda tekankan, apa arti 5 miliar itu? Ya, 5 miliar itu artinya adalah kehidupan anak istri Anda akan lebih mudah, lebih terjamin. Ceritakan. Plus di bawah ada foto Anda dengan keluarga, gitu kan. Dan scroll ke bawah, di sini akan muncul kontak Anda dan nomor telepon Anda. Ini kalau diklik WA-nya, maka akan otomatis connect ke nomor WA Anda. Ya, jadi itu sudah sangat canggih, sudah sangat apa namanya, sudah sangat kekinian. Jadi Anda pun bisa terus melakukan prospek secara digital. Oke, ini adalah saling bercinta. Ya, tadi saya materi website untuk Anda belajar, dan ini yang di-share kepada nasabah Anda. Jadi sekarang prospek itu sangat mudah. Anda bisa prospek dimanapun di apa namanya di kehidupan kita, ya. Oke, saya stop. Lalu kira-kira kalau orang itu menyambut, oke, tanya dan segala macam, dan akhirnya closing. Berapa yang kita dapat? Nah, Anda bisa melihat sendiri di website. Oke. Tadi kan tugas Anda adalah 2, tadi saya bilang. Pertama adalah selling, yang kedua adalah rekrut. Yuk, kita sekarang hitung berapa sih potensi income kita. Caranya paling gampang adalah Anda buka di sini, simulasi kalkulator. Oke, kemudian paling bawah, potensi income selama 10 tahun. Oh, kita tadi menghitung komisi ya, penjualan bercinta ya. Oke, kalau hitung komisi berarti ke sini. Ya, nomor 2, bonus komisi. Anda hitung coba. Tadi misalnya 5 miliar berapa tadi preminya 4.900.000. Oke, kita coba hitung. Kita hitung komisi premi reguler. Oke, kita hitung. Nah, karena dia tradisional, berarti komisinya nggak nyampe 30%, tapi berapa ya kalau untuk tradisional ya?
25, Coach. 25. Kalau tahun kedua 15 ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi kita rubah aja angkanya. Kemudian tadi premi bulanannya 4,9. Kalau kita 59. Set, kita lihat. Tuh, kita dapat komisi tahun pertama 1,2. 1,2 juta. Setiap kali nasabah membayar 4,9, kita dapat 1,2. Ya. Terus begitu selama 12 bulan. Di tahun kedua kita dapat 735. Oke. Kalau Anda tahun depan promosi menjadi AAD, dapat tambahan lagi 551. Karena ada AAD, jadi 1,2 ditambah 551. Ya, Anda jadi AAD, Anda closing yang sama, 4,9 juta tadi preminya, maka Anda dapat 551 juga, plus 1,2, jadi 1,7. Kalau tahun depan lagi Anda promosi menjadi AD, Anda dapat tambahan lagi, jadi 857, jadi 1,2 ditambah 857. Nah, ini hitungnya ya, begitu. Oke, wah itu mah kegedean, Coach. Jarang lah premi, ya udah, preminya mau berapa? 500 perak per bulan, boleh. Anda lihat, coba. Dengan 500.000, satu case 500.000, Anda mendapatkan komisi 125.000 dari satu orang nasabah. Anda kan nggak mungkin punya satu nasabah, kan? Nggak mungkin, kan? Kalau satu minggu satu nasabah, satu bulan 4 nasabah, satu tahun sudah berapa? Oke, 1 kali 4 kali 12. Berarti berapa? 48 nasabah satu tahun. Kita bulatin aja deh, jadi 50 nasabah deh. Ya, 50 nasabah. Ya, 50 nasabah dalam satu tahun. 50 nasabah kali 500 ribu jadi berapa? 25 juta ya? Ya nggak? 25 juta kan? Betul, Coach. Nah, artinya dengan 50 nasabah satu tahun, income Anda berapa tahun pertama? 6.250 loh. Ya, dengan Anda lakukan hanya melalui WA saja, Anda kirimkan selling page. So, income ini sudah mungkin hanya masih lebih rendah daripada income Anda di kantor. Mungkin income di kantor Anda 15 juta, atau 20 juta, atau 10 juta, gitu. Tapi lumayan loh, satu tahun 6.200.000. Tahun depan ketika Anda menjadi promosi, menjadi seorang AAD, Anda dengan lakukan hal yang sama, udah dapat tambahan lagi 2.800.000. Tahun depan, dijamin income Anda sudah menjadi 9 juta. Ingat, peningkatan 50%. Dari 6,2 menjadi 9 juta. Plus, Anda masih dapat tahun kedua. Tahun keduanya berapa tuh? 3,7. Jadi tahun depan sebetulnya Anda dapat adalah 6,2 ditambah 3,7 ditambah 2,8. Jadi 10 juta ditambah. Nah, artinya income Anda tahun depan sudah 13 juta. Naiknya 2 kali lipat loh, teman-teman. Hanya melakukan yang sama persis. Ya, sama persis. Artinya apa? Kalau Anda 50 nasabah setahun, 500.000, apinya sudah 300 juta. So, Anda promosi AAD kan? Dengan Anda promosi AAD, income Anda 6,2 ketika Anda promosi. Tahun depan, lakukan yang sama. Punya 50 nasabah. Dengan nasabah yang lama tetap hidup, dan Anda tambah 50 juta, total Anda 100 nasabah, income Anda di tahun kedua sudah 13 juta, teman-teman. Ya. Pekerjaan mana yang memberikan income sebegitu besar? Peningkatannya berapa persen tuh? 100% dalam waktu 1 tahun. Nggak ada. Dan ini bisa Anda lakukan sambil Anda naik KRL, sambil Anda tidur-tiduran, sambil Anda ngopi, sambil Anda bercerita dengan yang lain. Ya, ini adalah komisi, teman-teman. Yuk sekarang kita hitung kalau jenjang karir. Kita coba hitung. Berapa sih income kita kalau kita melakukan perekrutan yang baik? Oke, ya. Anda hitung deh. Tadi total produksi pribadinya kalau Anda jualan 50 case aja kan 300 juta tadi kan ya? 300 juta kan? Terus Anda punya agen. Agennya tidak secanggih Anda, tidak sepintar Anda. 5 orang agen deh. Oke. Dan jualannya paling cuma 4 case aja setahun. Males-malesan dia. Ya nggak apa-apa. Belum ketemu ritmenya katakanlah. Ya wis nggak apa-apa. 5 orang masing-masing jualan cuma 4 case 500.000. Ya. Dengan begini saja, tapi dari 5 orang itu ternyata 2 orang mau seperti Anda. Ada rekrut 5, 2 orang mau kayak Anda tahun lalu jualan 50 case. Tahun depan ini 10 juta sudah termasuk bonus ya, sudah termasuk bonus segala macam ya. Jadi kalau kita hitung bonusnya jadi 10 juta di tahun pertama. Tetapi di tahun kedua kita sudah punya income hampir 30 juta lebih. Teman-teman, perhatikan. Coba bisnis apa yang memberikan income seperti ini? Nggak ada, teman-teman. Jadi kita potong aja tahun kelima deh, tahun kelima 200 juta. Atau kita potong lagi deh tahun 5 100 juta. Dari 10 juta, kemudian 30 juta,
60 juta, dan akhirnya menjadi 100 juta. Itu sebuah peningkatan income yang sangat eksponensial dan tidak akan mungkin Anda dapatkan di perusahaan manapun atau di bisnis manapun. Dan satu hal pasti teman-teman, ini nggak pakai modal. Ini nggak pakai modal dan nggak ada risiko. So, yang harus Anda lakukan satu adalah tadi, kita harus banyak-banyak melakukan prospek secara digital. Jadi yang kita lakukan sekarang harus sering-sering mulai membagikan. Bagaimana cara membagikannya? Balik lagi kepada digital kita. Teman-teman, saya mau nanya, siapa yang belum punya akun digital tools-nya Voga Digital, teman-teman? Siapa yang belum punya? Siapa yang belum punya? Punya semua ya? Punya semua. Oke, kalau punya semua, berarti ya tugas Anda sekarang adalah membuka Voga Passport Anda, dan kita membagikan yang namanya Voga Story. Ya, Voga Story. Nih, sekarang namanya masih Provocard. Nanti saya ganti jadi Voga Story. Nanti malam sudah berubah. Ya. Apa yang mau kita bagikan? Contoh, bercinta tadi. Kita membagikan bercinta. Yang kita bagikan surat cinta. Yang nomor 11, ada perhatikan yang nomor 11, lihat nomor 11, ya, surat cinta. Ini surat cinta. Ya, ini adalah seperti kayak IG Story atau Facebook Story, tapi ini story-nya adalah di WA prospek Anda. Jadi Anda buka dulu surat cinta, buka filenya, nah muncul di sini. Ya, ada sebuah apa namanya tulisan. Ya, kalau saya ulangi dari awal, di situ dari halaman pertama ada gambar, ada judul, ada nama Anda, ya. Kalau nanti nama Anda Mirna, ya munculnya Mirna. Di bawahnya jabatan Anda agensi director, ya. Kemudian Anda coba scroll. Nanti nasabah Anda bisa membaca sendiri. Ya. Ini saya tulis ya. Saya baca satu-satu ya. Ini cara kita mengubah pola pikir seseorang. Surat cinta. Sambil Anda buka deh. Suka sebel nggak sih? Gitu ya. Suka sebel nggak sih kamu? Gua tuh paling sebel sama ibu-ibu atau anak-anak yang suka minta-minta sumbangan gitu. Kayaknya pemalas banget. Emangnya mereka nggak bisa kerja apa? Ya. Atau mungkin Anda kadang-kadang, gue tuh suka sebel banget sama teman-teman gue. Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba minta ketemu. Gue yakin pasti ujung-ujungnya mau minjem duit. Ya, gue kan serba salah. Gue pinjemin duit pasti nggak ngembalikin. Ya, kalau gue kasih nggak enak di teman gue. Sementara gue juga bukan lagi kelebihan duit kok. Gue lagi butuh-butuh duit. Gitu. Pertanyaannya adalah, kamu kepikiran nggak sih kalau ternyata suatu saat orang yang lu sebelin hari ini itu adalah istrimu, itu adalah bini lu? Gimana ceritanya? Bini gua baik-baik aja. Iya, tapi itu akan mungkin terjadi kalau ternyata kamu harus pergi sekarang. Pergi sekarang tanpa pamit, tanpa persiapan. Ya, tanpa persiapan. Ingat, istri Anda bukan kamu. Istri kamu tidak sepintar kamu. Istri kamu tidak punya pengalaman kerja sebagus kamu. Istri kamu tidak dididik seperti kamu. Istri kamu tidak kuliah setinggi kamu. Istri kamu tidak punya pengalaman atau skill sehebat kamu. Network istri kamu juga nggak sebanyak kamu dan sehebat kamu. Yang pasti, istrimu bukan kamu. Rela nggak kalau satu saat istrimu harus seperti orang yang kamu benci saat ini, yang kamu nggak suka? Kira-kira perasaan istrimu kayak apa sih nantinya? Dia terpaksa harus menjalani kehidupan yang berbeda jauh, bahkan lebih buruk dari ketika kamu masih ada. Kamu rela nggak kalau istri kamu dan anak-anak kamu satu saat nanti menjadi orang yang kamu benci saat ini? Bukan karena mereka pemalas, tapi karena memang keadaan memaksa mereka harus begitu. Dan mereka terpaksa harus meminjam uang dari teman-teman dan dari saudara-saudara kamu. So, jangan biarkan istri dan anakmu terpaksa harus melakukan hal yang kamu benci hari ini. Hilang harga diri, malu, nggak punya apa namanya, seolah habis semuanya. Dan itu pasti sangat menyiksa dalam perjalanan hidup mereka. Masa depan mereka menjadi tidak jelas. Ingat, ya, ketika kamu meminang istrimu, hal yang kamu janjikan pada mertuamu adalah istrimu akan selalu sehat, akan selalu cantik, dan akan selalu kuat untuk mendampingi dan membimbing anak-anak kamu. So, harus sayangi istri kamu. Jangan sampai biarkan istri kamu menjadi orang yang kamu sebelin saat ini. Jangan egois jadi orang. Jangan egois jadi suami. Jangan khawatir. Gue punya solusi buat kamu. Solusinya adalah siapin surat cinta buat istrimu. Surat cinta ini akan berubah wujudnya menjadi harta yang luar biasa. Sehingga istrimu akan tetap dicintai dan dihargai selama hidupnya. Bukan hanya terbatas selama hidup kamu saja. Meskipun kamu sudah tidak ada, istri kamu tetap memiliki harga. Jangan khawatir, yuk hubungi saya, klik more info, langsung masuk ke bercinta.
Ini adalah cara jualan yang menarik, teman-teman. Ini cara jualan yang saat kini. Buat dia menjadi berpikir, buat dia menjadi memiliki bahwa, oh iya, aku harus lakukan sesuatu untuk mereka. So, harus kita lakukan sekarang adalah sering-sering membagikan Voga Story kepada siapapun. Ambil di Voga pasport Anda, surat cinta, ya, atau yang lain-lain juga banyak tuh, jualan PPH juga banyak di situ. Ya. Mungkin ada sebagian Anda baru tahu ya. Anda buka, Anda bagikan. Bagaimana cara membagikan Voga Story ini? Anda ambil linknya kayak tadi ini, Anda buka Voga Story, Anda share. Kemudian Anda pilih copy link boleh, kemudian atau tadi langsung ke WA, Anda pilih misalnya mau dibagikan ke siapa. Contoh saya akan membagikan di grup support ya, saya bagikan di support. Oke, TCS support, saya akan bagikan di situ. Oke, nah itu akan muncul di situ, ya linknya. Tunggu sebentar sampai muncul nama dan foto kami. Nah, sudah muncul kan? Jangan langsung send, jangan langsung send. Anda tulis dulu di situ, di atasnya, turun ke bawah nanti. Bro, baca ya. Ini tulisan gua buat keluarga lu. Gua yakin lu cinta mati sama bini dan anak lu. Peace. Misalnya begini. Anda boleh mengaku itu tulisan Anda. Boleh. Saya izinkan. Karena memang ini saya buat untuk Anda. Send. Coba Anda baca. Kalau Anda ada di grup support, buka. Nah, itu adalah Voga Story. Cerita yang bergambar dan menjual prospek. Oke? Kira-kira berapa banyak orang yang bisa Anda ajak untuk melakukan seperti ini? Berapa banyak teman Bapak Ibu? Berapa banyak yang bisa Anda ajak untuk melakukan kayak tadi? Membagikan cuma Voga Story doang, Anda bagikan. Berapa banyak yang bisa Anda ajak? Selama 2-3 bulan ke depan, atau sampai akhir tahun, berapa banyak bisa Anda ajak? Ayo, berapa banyak? Gampang kan? Prospeknya sekarang gampang. Ya, Ibu Yulmi kayaknya mic-nya agak roaring ya kayaknya, jadi nggak gitu kayaknya ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Tapi intinya gini, sekarang ini cara yang kekinian, Bu. Cara kekinian, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan teman-teman semuanya. Kita bisa prospek sambil masak loh, Bu. Bu Yulmi bisa sambil masak, sambil ngirim loh. Ya. Tugas Ibu sekarang rajin-rajin mengirimkan Voga Story tadi. Itu saja. Cara seperti ini adalah cara yang paling mudah, tapi cara yang no-hook langsung masuk ke pola pikir dan hati sanubari orang yang Anda kirimkan. Ya, kirimkan ke sana, maka dia akan bisa sedikit ada wawasan. Sekarang bayangkan satu case perut cinta yang kita jual bisa closing dengan 500.000. Oke, 500.000. Tapi Anda bisa mengajak 5 orang, 10 orang teman-teman Anda melakukan hal yang sama seperti Anda, mengirimkan satu Voga Story kepada 5 orang satu hari. Kira-kira berapa banyak yang bisa Anda produksi yang Anda kumpulkan untuk menjadi bekal Anda untuk promosi AAD tahun depan? Saya yakin pasti banyak sekali. Kalau satu orang 5 case satu bulan, kalikan 10, udah 50 case. Udah 300 juta loh. Itu 300 juta loh, satu tahun apinya. 5 orang udah 1,5 itu, 1,5 M. Ya, oke lah, agak sedikit pesimis dengan 50 case deh. Hanya 10 case satu tahun. 10 case kali 500.000. Artinya hanya 50 juta. Tapi Anda bisa mengajak 10 orang. Itu sudah 500 juta loh. Artinya, Anda bisa promosi menjadi seorang AAD. Dengan promosi seorang AAD, ingat, income Anda bertambah 22,5% tahun depan. Kalau sekarang income Anda 10 juta, tahun depan bisa bertambah 22,5% dengan asumsi income-nya sama. Tapi bayangkan, begitu Anda menjadi seorang AAD, kemudian orang yang Anda rekrut, Anda juga merekrut orang banyak, grup Anda akan berkembang luar biasa. Yang sekarang cuma 5 orang, tahun depan sudah jadi 15 orang. 15 orang masing-masing 50 juta. Itu sudah 2 miliar loh, teman-teman. So, income Anda nggak mungkin cuma naik 22%. Income Anda bisa naik 3-4 kali lipat dari ketika Anda menjadi seorang. Ini adalah bisnis yang sesungguhnya. Bisnis adalah kita mengejar keuntungan. Bisnis adalah kita mengejar omset. Ya,
Jadi ketika Anda berbisnis di Prudential, kita harus mengejar omset. Orientasi kita, motivasi kita, tujuan kita adalah cari keuntungan. Tetapi keuntungan yang kita cari ini ternyata tidak hanya keuntungan yang hanya semata-mata kita menghantam semua aturan etika. Tidak. Justru kita membagikan banyak hal. Kita memberikan banyak hal kepada masyarakat. Membagikan semua orang untuk mendapatkan proteksi, dan untuk itu kita mendapatkan komisi. Ya. Itu halal. Itu halal. Karena yang Anda dapat adalah di jalan yang halal. Itu halal. Anda membagikan informasi sekaligus Anda mengajak orang untuk melakukan hal yang sama seperti Anda. So, Anda menjadi sebagai seorang profesional sekaligus Anda juga sebagai seorang pebisnis. Sebagai seorang pebisnis, Anda berhak mendapatkan keuntungan dari bisnis yang Anda jalankan. Tahun ini keuntungannya masih sedikit, karena orangnya masih sedikit. Tahun depan, ketika Anda menjadi seorang AAD, yes, Anda sudah berbisnis. Sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang AAD, Anda mendapatkan keuntungan dari omset grup Anda. So, tahun depan income Anda menjadi 4-5 kali lipat dari sekarang. Yang Anda lakukan adalah hanya menggunakan handphone Anda saja, ya. Anda WA, japri mereka satu-satu. Setiap hari, pagi 2, jam 10 2, makan siang 2, sore 2, kemudian habis maghrib 2, menjelang tidur 2. So, sudah berapa itu? Sudah 12 orang dalam satu hari Anda membagikan. Satu bulan sudah berapa? 30 kali 12. Sudah 300-an lebih, 360 orang yang Anda kirimkan WA. Dari 360, 10%, nggak usah ngomong 10% deh. 1% saja. Ya, dari 360, 1% aja memberikan respon. Artinya ada 4 orang. 4 orang yang mengatakan, oke, gue ambil Purcinta dari lu 500.000. So, sudah 2 juta premi terkumpul buat teman-teman. 2 juta premi artinya 1 bulan Anda sudah mendapatkan 20 juta api. Kali 10 sudah 200. Tim Anda lakukan hal yang sama. 5 orang, masing-masing apinya 50 juta. Anda pasti promosi AAD. Sangat mudah, sangat gampang. Dan langsung Anda bisa produktif hari ini juga. Tidak usah nunggu besok. Ya, tidak usah nunggu besok. Malam ini juga Anda bisa langsung produktif. Malam ini juga Anda bisa melakukan aktivitas Anda. Oke? Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Coach. Silakan. Iya. Agak putus-putus deh. Iya nih. Saya connect. Bisa nggak, tapi saya dengar. Bisa. Coach, mau saya tanya, kalau misalkan kita mengirimkan itu, kemudian mereka masih apa ini asuransi ya katanya gitu, itu kita harus menjawab lagi seperti apa kira-kira Mas, biar untuk apa sih namanya ya, biar mereka nggak jelas dulu kan gitu Pak. Ya, terus yang kedua itu 2 orang berarti pagi 2, siang 2, sore 2, kayak seperti gitu ya, dikirimkan ke 2 orang, dan seandainya yang kita kirimkan itu adalah teman kita yang dia juga asuransi gitu, itu kira-kira kita bagaimana Mas untuk bisa menyimbangkannya? Oke, thank you. Pertanyaan bagus banget Bu Yulmi. Oke. Kenapa saya minta pagi 2, jam 10 2, jam 12 2, jam 3 2, jam 6 2, jam 9 2? Kenapa? Biar jumlahnya banyak, Bu. Biar jumlahnya banyak. Kalau sehari cuma 2, itu jumlahnya sedikit. Kalau sehari 12, kalikan 30, udah 360 orang loh, itu 1 bulan. Ya. Dengan catatan Ibu punya 360 orang kontak di handphone Anda. So, harus tambahin banyak kontak di handphone Anda. Grup arisan, grup apa, tambahin deh. Mau saudara, mau teman, segala macam tambahin. Tapi satu, menambahkan nomor mereka bukan hanya cuma menambahkan doang loh ya. Menambahkan habis itu kenalan. Kenalin ya, saya Yulmi. Tolong di-save nomor saya ya. Itu rumus pertama, kunci pertama. Satu. Yang kedua, kalau ternyata yang kita kirim ternyata agen asuransi juga, ada yang dilakukan, tos dong, tos. Sama-sama agen asuransi harus saling tos, saling mendukung. No problem, nggak apa-apa. Lu keren banget, Bu. Kok bisa punya seperti ini, gimana? Iya, gue kan di Variety Corporation punya. Lu kan bukan, lu nggak dapat. Iya, kasihan deh lu. Udah gitu aja, santai aja. Oke, 2. Yang ketiga, ternyata orang teman ada, ini asuransi ya? Ibu jawab, iya, betul. Ada orang yang antipati dengan asuransi, tetapi pasti juga ada orang yang membutuhkan asuransi, Bu. So, kita sebut dengan harus banyak. Karena ada asuransi, rumusnya cuma 1, hukum bilangan besar. Ya, dari 10 Ibu prospek, potensi paling cuma 1, Bu, yang akan membalas Ibu. Iya.
jempol. Udah, 1 orang doang. So, kalau ibu hanya mengirimkan 10 orang 1 bulan, ya 1 orang ibu dapat cuma 1 jempol doang. Oke, tapi kalau 300 orang Anda kirimkan, 10%-nya, artinya ada 40 orang kirim jempol, Bu. 40 orang kirim jempol, tapi dari 40 orang ketika ada tindak lanjutin lagi, mungkin ada 1 yang closing, atau 2 yang closing, atau 3 closing, atau 4 closing. So, di sini kita sebut dengan hukum bilangan besar, Bu. Ya, law of large number. Prospek harus orang banyak. Prospek kita nggak bisa cuma 1 orang. Ini orang kaya, kita prospek. Dari pagi sampai siang kita prospek. Sore sampai malam lanjut lagi. Terus setiap hari sampai setahun. Nggak bakal closing, Bu. Ya. Ibu boleh mengejar ikan paus, tapi jangan lupa, ikan teri juga enak, Bu. Ya. Ibu boleh. Ibu berniat mengejar ikan paus. Silahkan. Kalau ibu dapat ikan paus, rezeki buat ibu. Tetapi ngejar ikan paus itu susah. 1, jumlahnya sudah jarang. Yang kedua, effortnya juga harus besar. Ikan teri banyak. Tebar jala dapat. So, kalau ibu bisa menjala ikan teri 1 truk, itu besarnya, nilainya juga sama kayak 1 ikan paus, Bu. Nah, inilah yang kita sebut dengan tadi, menjaring ikan teri dengan cara melakukan menyebar, selling page tadi. Nah, selling page ini kita sebarkan ke mereka, sehingga ada respon-respon yang positif, so, akan lebih mudah. Ya. Closing, case yang kecil-kecil itu gampang loh, Bu. Gampang banget. Pasti isut. Tapi kalau ibu closing ikan paus, jangan seneng dulu. Pak Fahri udah tepuk tangan, wah yes, ini apinya 10 miliar. Habis itu medical check-up-nya bikin puyeng, Bu. Ya, medical check-up-nya bikin puyeng, laporan keuangannya bikin puyeng. Bisa 4-5 bulan nggak isut-isut tuh. Saya pernah 1 tahun nggak isut. Di case, nggak isut. Sampai akhirnya benar-benar nggak isut. Bayangin kalau saya cuma ngarepin 1 case doang. Mati kita. Tapi kalau yang ikan teri itu, sekarang sampai nanti malam isut. Ya, sekarang sore sabit, nanti malam isut. Cepat sekali isutnya. So, saran saya, yuk kita mulai dari ikan teri ini dulu yuk. Ya, caranya kayak tadi, membagikan seperti itu ke ikan teri. Kita menjaring ikan teri. Ya, mudah dan banyak jumlahnya. Dan saya yakin ibu bisa menduplikasi ini dengan sempurna ke teman-teman ibu. Karena mereka lakukan cuma jadi agen saya, terdaftar di Priority Corporation, nanti akan dibukakan akun Voga Digital oleh Pak Herman. Langsung Anda dapat Voga Pasport, silakan bagikan. That's it, itu doang. Itu doang yang harus Anda lakukan. Sangat mudah, sangat sederhana. Anda bisa lakukan dari sekarang. Ya, jangan khawatir ya, Bu, kalau tanya, ini asuransi ya? Jawab, iya, asuransi. Memang kamu nggak punya asuransi? Hari ini nggak punya asuransi. Apa kata dunia? Gitu aja, Bu. Harus punya asuransi. Orang mau naik haji juga harus punya asuransi. Masa kamu nggak punya asuransi? BPJS juga asuransi. Kamu harus punya BPJS, kan? Jadi harus punya. Gitu ya. Asuransi nggak haram loh, apalagi ini bercerita syariah. Jadi bagus banget buat kamu. Masa kamu nggak punya? Ayo, kamu punya waktu, gue jelasin deh. Datengin ke rumahnya. Ibu ceritakan. Gitu ya. Sip. Thank you, Bu Yulmi. Yang lain? Coach, 1 lagi. Oh, ini boleh. Kalau mau ngeliat rekamannya ini di mana, Coach? Biar belajar lagi nih, Coach. Nanti saya taruh di YouTube ya. Nanti saya share linknya ya. Nanti malam saya upload. Siap. Oke. Siap. Thank you, Bu. Siap. Matur nuwun sangat-sangat. Iya, sami-sami. Yang lain? Jelas ya, buat yang lain ya. Ada yang baru ya? Ada yang baru belum punya Voga. Baik, kalau memang belum punya Voga, leadernya tolong daftarin. Ya, daftarin ke saya boleh deh. Kasih tahu namanya siapa-siapa aja. Nanti saya akan kasih tahu apa yang harus mereka lakukan. Gitu ya. Atau ke Orin deh. Ke Orin boleh. Nanti akan dibantuin sama Orin. Ya, buat teman-teman yang belum punya Voga, langsung bikin. So, terakhir kalau ada pertanyaan, thank you teman-teman sudah ikut sesi ini. Semoga sesi ini bisa langsung membuka mindset Anda gitu loh. Bahwa untuk produktif itu nggak perlu waktu lama. Sehari ini juga, detik ini Anda bisa produktif gitu loh. Ya, langsung bisa produktif, langsung bagikan, share semua link-link yang Anda punya di Voga Passport. Ambil semua. Di Voga Passport juga ada, kemudian juga ada bisa membagikan Voga Care. Macam-macam banyak bisa Anda lakukan seperti itu. Siap, thank you, terima kasih semuanya. Pak Fahri, terima kasih banyak. Bu Yulmi, terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima kasih sharing kali ini 1,5 jam ini. Semoga menambah masukan. Oh ya, ada Ulfa juga ya. Thank you Ulfa semuanya buat teman-teman Nurul. Jadi semoga ini bisa menambah wawasan Anda. Harus segera bergerak. Ayo bergerak dan bergerak.
Jangan hanya faktor Luar karena biasa, Coach. pandemi Anda menjadi tidak bergerak, ya. Yuk kita sama-sama, karena kita adalah orang luar biasa. Betul kata Bu Yulmi, bahwa kita adalah orang luar biasa, ya. Jadi jangan hanya gara-gara kita sedikit kita mundur, nggak boleh. Kita harus semakin maju, ya. Siap, terima kasih dan selamat pagi semuanya. Pagi, Coach. Terima Pagi, kasih. Coach, matur Pagi, terima nuwun. kasih. Terima kasih, Coach. Pagi, makasih semua. Sukses. Amin, amin.